sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Haleluya. Baik, perkenalkan kami dari tim TWC Ministry. Waktu beberapa tahun yang lalu kami pernah kesini ya Pak ya. Iya. Dan 2018. 2018. Iya. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Theophilus mengizinkan kami kembali untuk melayani di tempat ini. Kiranya seluruh kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Amin. Amin. Mari kita bersatu hati, bersepakat, kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan kita, memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Raja di atas segala raja yang kita permuliakan selalu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama memperkatakan, hai tubuh, jiwa, dan rohku, sembahlah Tuhan Yesus Kristus, Raja kita. Baik. Oke, mari kita sama-sama berkatakan, hai tubuh, jiwa, dan rohku, sembahlah Tuhan Yesus Kristus, Raja kita. Amin. Ya. Baik, mari kita akan memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap selalu terhubung Tuhan dengan-Mu Tuhan, tetap menyatu dengan-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk boleh kami semakin dekat padamu Tuhan, semakin mengasihi-Mu Tuhan, mengetahui apa bahasa cinta itu Tuhan, bahasa kasih itu semakin menyintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-Mu Tuhan. Kami ingin naikkan pujian kami Tuhan. Layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Ada satu kelepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih bergerak di dalam
Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Jemaat saya katakan, jemaat saya nyanyikan, ya Tuhan Yesus, ini kami Tuhan anak-Mu Tuhan. Kami ingin selalu terhubung dengan Tuhan, semakin mengasihi-Mu Tuhan, mengetahui bahasa cinta-Mu Tuhan, memaknai hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terhubung selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas semakin hari Tuhan, semakin bertumbuh Tuhan secara positif Tuhan, sesuai dengan
bersaksi Tuhan, mengabarkan berita Injil, berita kebaikan itu Tuhan ke seluruh manusia yang belum mendengarkan berita kebaikan itu Tuhan, berita keselamatan itu Tuhan. Karena untuk menyebarkan berita Injil kebaikan itu Tuhan, terlebih dahulu kami harus memiliki karakter yang baik itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan, ajari kami boleh menjangkau jiwa-jiwa di sana Tuhan, boleh menyebarkan firman Injil penyelamatan-Mu Tuhan atas kami Tuhan, hingga seluruh manusia Tuhan di bumi Tuhan boleh mendengarkan Injil keselamatan-Mu itu ya Tuhan. Bagaimana Engkau berkorban bagi kami Tuhan di kayu salib, Tuhan mati bagi kami Tuhan, menderita Tuhan, dicambuk Tuhan, dipukuli Tuhan, ditusuk ya Tuhan, semata-mata Tuhan hanya bagi kami Tuhan. Apakah dosamu, apakah salahmu? Engkau tidak bersalah Tuhan. Tapi Engkau menanggung semua itu Tuhan, semata-mata karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan bagaimana Tuhan, Tuhan Yesus pun telah melewati itu semua, segala penderitaan-Mu, segala kesalahan, segala yang Kau rasakan sakit itu Tuhan Yesus telah mengalaminya. Dia menjadi contoh yang teladan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk berhubung dengan Mari kita tunduk kepala satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat anugerah-Mu, memberikan kami kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Umat-Mu yang sedang dalam perjalanan sertai langkah mereka Tuhan, tibakan di tempat ini sama-sama kami berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan setiap hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani, kuduskan hidup kami, urapan-Mu mengalir bagi kami siang hari. Biar lewat pelayanan yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya ibadah di tempat ini, sehingga kami merasakan lawatan, jamaah dan berkat Tuhan siang hari. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi menjelang siang hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita menyanyikan penyembahan kita yang berikutnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku telah berada
kesaksian sedikit, izinkan saya bersaksi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kebetulan saya berkecimpung di toko bangunan dan saya juga menggeluti bidang kontraktor. Belakangan ini ya kami menjalani kontraktor kami, tapi belakangan ini tuntutannya sudah agak meningkat karena para pelanggan sekarang akan memberikan semacam, nggak tahu, ada beberapa belakangan ini pelanggan kami memberikan semacam satu penalti apabila kami tidak mampu menyelesaikan tepat waktu. Dulunya nggak pernah saya mengalami hal itu. Kayak mulai dari tahun 98 sampai sekarang ini, mulai 1 tahun 1 proyek, 1 tahun 1 proyek, terus berlanjut dapat 2 proyek, berlanjut dapat 3 proyek, sampai sekarang ini ya boleh bilang bisa 4-5 proyek untuk kita handle. Cuma ya ada tuntutan dari mereka. Kayak kemarin tahun lalu kita diberikan tuntutan sampai tanda tangan di notaris. Kalau kita tidak mampu sampai waktu yang ditentukan 12 bulan lewat, kita akan kena nggak main-main 150 juta penaltinya, ya kan? Itu menurut saya ya itu membuat saya stres berat, ya sampai depresi apa ya. Tapi kita kan punya Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memberi kekuatan. Disitulah berjalannya proyek, kita selalu kuat berdoa, meminta kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya, mampukan saya. Kerja siang malam, tukang sampai lembur terus, kejar terus itu. Bikin gudang dengan ruko di depan 2. Wah, luar biasa dah itu kita. Tapi ya itulah pertolongan Tuhan. Tuhan mampu memampukan saya pas tepat waktunya. Saya pikir tidak akan bisa, tapi bisa pas sampai waktunya. Bayangkan kalau saya sampai bisa kena denda begitu besar gitu kan. Dan belakangan ini lagi, belum lama ini keluarkan lagi penalti. Kalau tidak sanggup menyelesaikan proyek interior ini, 1 rumah 3 lantai semua kita kerjakan interiornya, denda 20 juta lagi. Aduh, saya bilang kok belakangan ini tuntutan semakin meningkat ya, tekanan Tuhan. Kebetulan saya berkecimpung di toko bangunan dan saya juga menggeluti bidang kontraktor. Belakangan ini ya kami menjalani kontraktor kami, tapi belakangan ini tuntutannya sudah agak meningkat karena para pelanggan sekarang akan memberikan
semacam, nggak tahu, ada beberapa belakangan ini pelanggan kami memberikan semacam satu penalti apabila kami tidak mampu menyelesaikan tepat waktu. Dulunya nggak pernah saya mengalami hal itu. Saya mulai dari tahun 98 sampai sekarang ini, mulai 1 tahun 1 proyek, 1 tahun 1 proyek, terus berlanjut dapat 2 proyek, berlanjut dapat 3 proyek, sampai sekarang ini ya boleh bilang bisa 4-5 proyek langsung kita handle. Cuma ya ada tuntutan dari mereka. Kayak kemarin tahun lalu kita diberikan tuntutan sampai tanda tangan di notaris. Kalau kita tidak mampu sampai waktu yang ditentukan 12 bulan lewat, kita akan kena, nggak main-main, 150 juta penaltinya, ya kan? Itu menurut saya ya itu membuat saya stres berat, ya, sampai depresi apa ya. Tapi kita kan punya Tuhan. Amen. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberi kekuatan. Disitulah berjalannya proyek kita selalu kuat berdoa, meminta kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya, mampukan saya. Kerja siang malam, tukang sampai lembur terus, kejar terus itu. Bikin gudang dengan ruko di depan 2. Wah, luar biasa dah itu kita. Tapi ya itulah pertolongan Tuhan. Tuhan mampu memampukan saya pas tepat waktunya. Saya pikir tidak akan bisa, tapi bisa pas sampai waktunya. Bayangkan kalau saya sampai bisa kena denda segitu besar gitu kan. Dan belakangan ini lagi, belum lama ini keluarkan lagi penalti. Kalau tidak sanggup menyelesaikan proyek interior ini, 1 rumah 3 lantai semua kita kerjakan interiornya, denda 20 juta lagi. Aduh, saya bilang kok belakangan ini tuntutan semakin meningkat ya, tekanan semakin meningkat ya. Tapi saya percaya itu semua proses yang Tuhan berikan kepada kita. Amen. Buktinya saya mampu melewatinya. Amin. Pas bulan kemarin waktunya tanggal 21 Juli dia harus pindah, karena dia ada lihat hari gitu kan, 21 harus pindah. Kalau nggak bisa pindah lagi katanya, harus tunggu tahun depan lagi katanya menurut mereka ya. Nah itulah, tapi Tuhan mampukan saya untuk pas waktunya 15 udah oke. Terakhir perapian sedikit 21 akhirnya bisa masuk pas sampai waktunya. Saya bilang puji Tuhan, haleluya. Makanya saya merasa kalau kita selalu dekat, selalu meminta pertolongan dari Tuhan, pertolongan itu nyata. Amen. Kita yang berseru kepada Tuhan, beberapa kali dalam kejadian hidup saya, beberapa kali saya harus berteriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan pertolongan itu datang. Amen. Iya kan? Waktu mama saya mau meninggal, kanker payudara, mau meninggal hari terakhir, saya bilang, Tuhan tolong, saya lagi setir mobil, Tuhan tolong mama saya. Sampai begitu saya berteriak gitu ya. Memang Tuhan mengasihi mama saya dan harus berpulang. Tapi di situ tiba-tiba ada satu damai di hati saya. Dari saya begitu kenceng kayak step gitu ya, saya minta tolong Tuhan, tolong mama saya di hari terakhir itu. Tapi memang sudah berapa tahun saya, 7-8 tahun saya menjagai mama saya. Penyakit kanker itu kan sangat memakan hati, jiwa dan pikirannya, dan duit juga terutama. Nah itulah kita bergetar begitu, minta tolong Tuhan. Tapi Tuhan tiba-tiba berikan satu damai sejahtera dan memberikan satu perkataan bahwa tenanglah, mama kamu sudah bersama saya. Amen. Sudah bahagia di sana. Amen. Nah, tiba-tiba itu langsung kes. Oh begitu Tuhan. Langsung saya tenang, saya setir sampai ke rumah sakit tempat mama saya meninggal. Bisa tenang sampai sana. Itu
ada lagi satu saya ketika berteriak, ada penipuan yang kata telepon itu. Bilang anak bapak itu kepalanya bocor, jatuh dari tangga sini, di sininya pecah ini. Wah, langsung ini dokternya ini langsung. Wah, itu luar biasa, itu pintar sekali itu yang penipu itu, yang telepon itu. Kita sampai panik, waduh, anak saya, saya bilang, Tuhan tolong. Tiba-tiba saya berteriak begitu. Tiba-tiba ada lagi satu hikmat datang, bilang, kamu udah telepon belum sekolahnya? Kita lagi bentar begitu, tiba-tiba ada suara yang bilang, kamu udah telepon belum? Oh iya ya, kenapa saya nggak telepon? Ini kan penipu ini pintar sekali, kita nggak diberikan kesempatan untuk tutup telepon, tutup, masuk lagi, tutup, masuk lagi gitu. Wah, langsung, nah itulah saya bilang, berserulah kepada Tuhan. Amin. Apapun permasalahanmu, dunia tidaklah semakin baik, tapi percaya saja. Saya pernah berikan satu penglihatan sebelum 7 Oktober yang Hamas menghancurkan, membunuh, masuk ke Israel. Seminggu sebelumnya saya diberikan penglihatan. Saya di rumah, kayak di apartemen, ada satu jendela sama istri saya lihat ke jendela, tiba-tiba meletus itu seperti di depan sono nuklir meletus, bunga api itu begitu besar, tiba-tiba menggulung mendekat ke saya langsung tunduk berlindung di bawah di balik tembok. Saya sama istri saya bilang, inilah akhir dari dunia, itu terjadi, tuk masuk, tunggu beberapa lama, kok mati saya. Ternyata mimpi. Dan saya bangun, saya lihat, wah itu sisa-sisa orang yang masih selamat semua, itu bergelimpangan, ada yang selamat, ada yang mengais-ngais yang masih selamat. Dan itu ternyata 1 minggu kemudian terjadilah itu penyerangan itu sampai sekarang kan. Bagaimana Gaza itu dibom habis-habisan. Nah itu mungkin satu semacam satu pesan yang diberikan, ya, peringatan yang diberikan ke bahwa dunia ini tidaklah semakin baik ke depannya. Mari kita semakin lagi giat kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. 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 Mari kita ulangi lagi pujian kita kepada kita. Hari
Tetap semangat menyembah Tuhan, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Buat Tuhan, kita akan menari buat Tuhan. Buat Tuhan Maha Besar. Buat Tuhan Maha Besar. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Dan Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kemuliaannya di antara segala yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Menghancurkan musuh. Amin. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Masih semangat menyembah Tuhan, amin. Satu lagu lagi kita nyanyikan. Setiap hari apanya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Namanya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai berpuji, tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi yang sang raja, nyanyi bagi yang sang raja. Sorak-sorai berpuji, dengan sukacita Tuhan menari, tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi yang sang raja, nyanyi bagi yang sang raja. Selamanya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Amin. Haleluya. Baik, kita akan masuk persembahan yang pertama. Mari kita persiapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Izinkan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk memberikan persembahan kasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Biarlah persembahan kasih kami Tuhan boleh dipergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan, untuk semakin memuliakan kerajaan-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan.
Biarlah persembahan kami Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Biar kami mampu menyisihkan Tuhan sebagian dari berkat itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan dalam pikiran kita. Ya, Pastor. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman itu. Bentuklah hati ini Tuhan menjadi hati yang menggembur Tuhan, yang hati dengan tanah yang subur Tuhan di hati kami Tuhan. Juga kami boleh menerima setiap bibit firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Masuk ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga akhirnya benih itu akan tumbuh Tuhan, menjadi tunas Tuhan. Semakin kami bisa berubah Tuhan karakter kami Tuhan, sifat dan pikiran kami Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami Tuhan haus akan firman Tuhan, haus akan pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, ajar kami mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan Tuhan di hari-hari ke depan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, tugas-tugas kami Tuhan, tanggung jawab kami Tuhan. Kiranya semua Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
Amin. Amin. Ya puji Tuhan, saudara diberkati siang hari ini. Amin. Yang merasa diberkati, mari kita lambaikan tangan kita. Ya puji Tuhan, saya yakin dan percaya semua diberkati. Amin. Amin. Ya puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Cahya Nugraha. Bapak ini sudah pernah melayani di tempat ini 8 tahun lalu, Bu. 8 tahun lalu saya 2018 Bapak Cahya Nugraha udah pernah melayani di tempat ini. Waktu itu ibadah kita masih masuk dari dapur dan depannya di sebelah sana. Ya, puji Tuhan, saat ini bisa melayani lagi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena saya melayani anak-anak sekolah minggu. Ya, puji Tuhan, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Cahya Nugraha bersama tim yang ada yang sudah memberkati kita siang hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati setiap pelayanan yang ada. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Dan untuk pengumuman hari Sabtu kita ada ibadah doa puasa di Tirta Mandala di tempat yang baru, jam 4 sore, dan ibadah pemuda remaja jam 6 sore di Tirta Mandala. Ya, puji Tuhan. Dan untuk hari Minggu kita di Tirta Mandala ibadahnya jam 10. Dan untuk bertugas hari Minggu pimpin pujian nanti Ibu Dewi, dan main musik datang kepada saudara Bernardo, dan singers nanti Kak Hotma bersama Ibu Lucy. Ya, puji Tuhan. Yang bertugas setiap hari Sabtu harus doa puasa, karena doa kita adalah kekuatan bagi kita di dalam pelayanan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari Minggu ada perjamuan, yang bertugas berpakaian putih. Ya, puji Tuhan. Hari Rabu kita ada pelayanan di penjara di Rutan Jambe, Tangerang. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk memberkati dan untuk ikut pelayanan, mari kita sama-sama memberkati anak-anak Tuhan yang ada di Rutan Jambe. Ya, puji Tuhan. Masih ada dari tambahan dari Bapak Gembala? Dengan sayapmu ku akan terbang.